Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Fadla, NIM 19042042. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan bencana dan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pendahuluan. Penanggulangan bencana merupakan tantangan pembangunan yang tidak bisa dihindari di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda, sesuai dengan tipe, karakteristik, dan potensi alam maupun buatan yang ada di wilayah tersebut. Penanggulangan bencana menjadi salah satu isu yang diangkat dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya fokus penanggulangan bencana tersebut, diharapkan resiko bencana yang ada di berbagai daerah dapat ditekan dan diminimalisir. Selanjutnya, pembangunan berkelanjutan. Pembangunan merupakan sebuah proses perubahan multisektoral yang telah direncanakan dan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi-potensi yang ada di suatu lingkup wilayah tertentu. Menurut Brundtland Report, dalam sidang PBB tahun 1987, pembangunan berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris sering disebut Sustainable Development merupakan proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Selanjutnya, bagaimana hubungan bencana dengan pembangunan? Dampak risiko bencana yang berinteraksi dengan perubahan iklim, kerusakan lingkungan hidup, pembangunan, dan pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat dan menjadi tantangan bagi pembangunan manusia. Untuk itu, dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dibutuhkan pembangunan yang mengintegrasikan pengurangan risiko bencana atau PRB, adaptasi perubahan iklim atau API, dan pemulihan lingkungan hidup. Selanjutnya, isu-isu dalam kebencanaan. Yang pertama, perubahan iklim yang strategis. Kedua, belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme atau sistem data dan informasi kebencanaan. Yang ketiga, anggaran penanggulangan bencana yang belum memadai. Yang keempat, sumber daya manusia dan sarana prasarana penanganan bencana yang belum memadai. Yang kelima, belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dan yang keenam, masih kurangnya fasilitas pembentukan desa tangguh bencana atau destana di seluruh desa rawan bencana. Yang ketujuh, pelaksanaan pengurangan risiko bencana yang belum optimal. Yang kedelapan, masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk antisipasi ancaman bahaya bencana. Dan yang kesembilan, sistem penanganan bencana yang belum terpadu. Selanjutnya, isu utama yaitu yang pertama, mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan sebagai satu titik tolak utama dari manajemen bencana. Mitigasi bencana bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul. Maka titik berat perlu dibarukan pada tahap sebelum terjadinya bencana, yaitu terutama kegiatan penjinakan atau peredaman atau dikenal istilah mitigasi. Selanjutnya, menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik lewat pembangunan fisik ataupun penyadaran serta peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Dalam pembangunan, mitigasi juga merupakan landasan perencanaan dalam pembangunan, yakni untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana agar masyarakat bisa hidup dengan aman dan nyaman. Sebaliknya, jika mitigasi bencana tidak diantisipasi, maka risiko cedera, kematian masyarakat, atau timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian ekonomi, termasuk di dalamnya infrastruktur, tidak dapat diminimalisir. Oleh karena itu, mitigasi bencana menjadi hal yang sangat penting dan tindakannya dilakukan sebelum bencana yang diprediksi akan terjadi. Baiklah,
Sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan, dan terima kasih telah menyaksikan video presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.